Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Izin memperkenalkan diri, Taruna 33 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Muhammad Said Al-Hakim, STB 5438, Prodi BKA. Izin pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester yang akan membedah sebuah kasus kejahatan yang menggemparkan publik, yaitu kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh komplotan Wawon CS. Melalui tugas ini, saya akan menganalisis kasus tersebut menggunakan kacamata kriminologi dan psikologi forensik untuk mengurai faktor risiko apa saja yang mendorong para pelaku tega melakukan tindakan sekeji ini. Presentasi ini akan terbagi ke dalam 4 bagian utama, yaitu deskripsi kasus, analisis 3 teori psikologi kriminal, evaluasi komparatif teoritis, serta implikasi pencegahannya di masyarakat. Deskripsi kasus. Identitas pelaku, Wawan Erawan alias Aki sebagai manipulator atau otak kejahatan pada kasus ini. Kemudian ada Solihin alias Duloh sebagai eksekutor lapangan, dan ada Muhammad Dede Solihudin sebagai mitra pencari korban atau penampung dana. Kemudian ada pun jenis kejahatan dalam kasus ini, yaitu pembunuhan berantai atau serial murder dan penipuan material skala besar. Kronologinya yaitu pelaku menipu para TKW dengan kedok pengandaan uang supranatural. Kemudian saat korban menagih janji, karena uang tidak kunjung digandakan dan akan melaporkan ke polisi, para pelaku mengeksekusi mereka untuk menghilangkan jejak penipuan tersebut. Adapun total korban jiwa berjumlah 9 orang ditemukan di 3 wilayah yang berbeda, yaitu di Bekasi, Cianjur, dan Garut. Karakteristik pelaku dan korban. Adapun karakteristik korban itu mayoritas adalah tenaga kerja wanita yang rentan secara ekonomi. Kemudian ada anggota keluarga dekat pelaku, yaitu istri-istri Wawan dan anak-anak balita. Adapun karakteristik pelaku itu menunjukkan kepribadian calos atau tidak emosional, dingin dan minim penyesalan. Kemudian ada manipulatif, yaitu memanfaatkan status sosial atau kepercayaan bisnis korban. Jadi jika kita bedah dari aspek psikososial, karakteristik korban sangat spesifik, yaitu para TKW yang merupakan kelompok rentan karena mereka mengalami tekanan ekonomi berat dan berada jauh dari ekosistem perlindungan keluarga inti mereka. Juga kondisi psikologis yang putus asa ini dieksploitasi oleh pelaku melalui manipulasi kepercayaan mistis lokal seperti pesugihan. Sementara itu, anomali terbesar kasus ini adalah pelaku juga menyasar inner circle atau keluarganya sendiri. Jadi hal ini mengonfirmasi karakteristik kepribadian pelaku yang berada pada dimensi callousness, atau mereka mengalami tumpulnya moralitas dan afeksi, sehingga tidak melihat istri atau anak kandung sebagai manusia yang harus dilindungi, melainkan hanya sebagai objek properti yang bisa dibuang kapan saja jika dinilai membahayakan keamanan komplotan. Kemudian kita masuk pada analisis teori. Yang pertama itu strand theory dari Robert Camerton. Jadi konsep teori ini yaitu berada dalam conformity perspektif, di mana kejahatan terjadi akibat adanya tekanan atau strain ketika tujuan kesuksesan ekonomi, wealth, yang ditekankan budaya tidak sebanding dengan ketersediaan akses legal yang merata atau not equally available. Adapun hubungannya fakta dengan teorinya itu faktor kemiskinan atau poverty mendorong para korban yaitu TKW mencari jalan pintas supranatural itu ke dukun Wawon tadi. Kemudian pelaku Wawon merespon tekanan ekonomi mereka dengan cara innovation atau rebellion, dengan menolak norma hukum demi mencapai kekayaan. Jadi berdasarkan conformity perspektif, teori ini menjelaskan motif makro dari kasus ini. Jadi masyarakat kita mengagungkan kekayaan sebagai simbol kesuksesan hidup, tetapi struktur sosial tidak memberikan kesempatan yang sama bagi kelas bawah untuk mencapainya secara legal.
Dan fakta kemiskinan struktural ini menekan kedua belah pihak. Jadi korban mengalami tekanan sehingga rasionalitas mereka lumpuh dan terjebak delusi pesugihan. Di sisi lain, pelaku memilih adaptasi menyimpang berupa innovation tadi. Jadi Wawan ini tetap menginginkan tujuan sukses finansial tersebut, tapi mereka membuang cara-cara legal yang diajarkan institusi sosial, yang mana mereka berinovasi menggunakan jalan kriminal, yaitu penipuan akumulatif dan pembunuhan, sebagai alat tercepat untuk memutus jerat kemiskinan mereka sendiri. Kemudian kita lanjut di teori kedua, yaitu karakteristik emosi dan trait approach. Jadi konsep teorinya itu psikiatrik kriminologi atau trait approach, dan konsep dimensi empati atau kognitif versus afektif empati. Jadi hubungan fakta dengan teorinya itu, kognitif empati tinggi itu, Wawan sangat cerdas memahami pola pikir, harapan, dan ketakutan para korban, yaitu TKW tadi, sehingga penipuannya berhasil. Adapun afektif empati defisitnya 0%. Jadi pelaku tidak mampu merasakan kepedihan atau penderitaan orang lain. Jadi fakta bahwa Duloh mampu mencekik anak balita bernama Bayu yang umur 2 tahun tanpa ragu membuktikan matinya fungsi empati afektif ini. Jadi pendekatan kepribadian dari psikiatrik kriminologi ini sangat tajam untuk mengurasi sisi dingin dari para pelaku. Jadi seringkali kita bingung bagaimana seseorang bisa membunuh berulang kali dengan tenang. Rahasianya ada pada pembagian dimensi empati ini. Dan fakta membuktikan Wawan ini memiliki empati kognitif yang tajam. Jadi si Wawan ini mampu membaca psikologi korban, menyusun skenario manipulasi, dan mengeksploitasi harapan para TKW tadi. Tetapi komplotan ini mengalami mati rasa secara emosional atau defisit empati afektif. Secara logika mereka tahu korban ini menderita, tapi secara perasaan mereka tidak bisa merasakannya. Ketumpulan afektif inilah yang memutus rem moral di otak pelaku, sehingga eksekutor seperti Duloh dapat menghabisi nyawa anak balita maupun istri-istri mereka tanpa mengalami guncangan batin, rasa bersalah, atau trauma psikologis setelahnya. Baik, lanjut ke analisis teori yang ketiga, yaitu obedience to authority dan agentic stage. Jadi konsep teorinya itu situational factor, di mana obedience to authority atau eksperimen Milgram ini, manusia dapat melakukan tindakan destruktif ekstrim jika berada di bawah perintah figur otoritas. Jadi hubungan fakta dengan teori ini, Wawan sebagai otak pelaku, dia menciptakan figur otoritas fiktif religius atau mistis yang bernama Aki Banyu. Jadi Solihin atau Duloh yang eksekutor lapangan itu mengalami agentic state, yang mana ia merasa dirinya hanyalah alat atau agen yang menjalankan perintah dari fiktif religius yang diciptakan Wawan tadi, yaitu Aki Banyu, sehingga kontrol moral pribadinya bergeser ke figur otoritas tersebut. Di teori ini berfokus pada faktor situasional dan dinamika interpersonal kelompok. Jadi ini menjawab mengapa tadi Duloh patuh secara buta untuk melakukan pembunuhan demi pembunuhan. Dan Wawan mengeksploitasi kepatuhan ini dengan merekayasa suara tokoh gaib fiktif Aki Banyu yang diposisikan sebagai pemegang otoritas sakral tertinggi. Jadi secara psikologis, Duloh ini mengalami pergeseran kondisi mental ke arah agentic stage, yang mana Duloh ini tidak lagi memandang dirinya sebagai subjek mandiri yang sedang melakukan pembunuhan berencana. Dia ini mendefinisikan dirinya murni sebagai agen atau alat pasif yang tugasnya mematuhi perintah otoritas. Jadi ketika seseorang masuk dalam kondisi agentik, ego dan kontrol moral internalnya itu tidak aktif lagi, karena dia merasa tanggung jawab atas kematian korban berada di pundak sang otoritas, yaitu karakter fiktif Wawan tadi, yaitu Aki Banyu, bukan pada dirinya pribadi lagi. Baik, lanjut
ke bagian evaluasi teoritis perbandingan kemampuan teori. Jadi kalau dari strain teori yang dari Merton itu dia kuat dalam menjelaskan motif awal mengapa penipuan terjadi, tapi lemah dalam menjelaskan mengapa metodenya harus pembunuhan berantai yang kejam. Sedangkan dari trade approach atau defisit empati tadi kuat dalam menjelaskan karakter dingin pelaku, tetapi tidak menjelaskan bagaimana dinamika kelompok interaksi para pelaku terbentuk. Dan kemudian yang untuk teori yang ketiga itu obedience to authority dari Milgram, itu dia sangat kuat dalam mengurai hubungan hierarki pelaku Wawon dengan Duloh, tetapi tidak menjelaskan mengapa Wawon ini memiliki ide awal kejahatan tersebut. Jadi pada bagian evaluasi ini, untuk membandingkan jangkauan analisis dari masing-masing teori yang digunakan, strain teori ini sukses besar lah sebagai memetakan faktor sosiologis ekonomi di awal kasus, namun tidak bisa menjawab mengapa pelaku harus membunuh anak kecil tadi, bahkan istrinya, karena kemiskinan tidak otomatis membuat orang menjadi pembunuh berantai. Selanjutnya dari trend approach, dia berhasil membongkar aspek klinis mental pelaku yang dingin, tetapi di samping itu dia mengabaikan pengaruh situasi lingkungan sekitar pelaku. Dan untuk teori dari Milgram, obedience to authority, dia berhasil secara luar biasa membedah psikologi Duloh sebagai eksekutor yang tunduk. Tetapi teori ini nih lumpuh ketika harus menjelaskan apa yang memicu isi kepala otak kasus ini, yaitu Wawon sebagai komplotan untuk mendesain ide penipuan ini sejak awal. Baik, lanjut pada teori paling relevan dan aspek yang tidak terjelaskan. Jadi teori paling relevan itu obedience to authority Milgram yang dikomunikasikan dengan moral disagreement Bandura, yang mana kasus ini tidak akan menjadi pembunuhan berantai massal tanpa adanya kepatuhan situasional, yang mana atau agented state tadi, dan mekanisme pembenaran moral atau moral justification. Jadi aspek kasus yang tidak terjelaskan cukupnya itu faktor biologis atau neurologis pelaku, yang mana tidak ada data klinis mengenai cindera otak atau TBI atau kadar zat neurotoksin pada Wawon CS. Adapun developmental cascade model, di mana riwayat pengasuhan masa kecil pelaku, parenting style-nya tidak terekspos dalam data publik kasus saat ini. Jadi jika harus memilih instrumen paling relevan dalam menjelaskan operandi berantai kasus ini, jawabannya adalah perpaduan antara kepatuhan situasional Milgram dan pelepasan moral Bandura, di mana pembunuhan berantai massal ini bisa terjadi karena Duloh patuh dalam kondisi agentik tadi, di mana ditambah adanya mekanisme moral justification, di mana para pelaku mendoktrin diri mereka sendiri bahwa pembunuhan ini adalah langkah wajib demi mengamankan kesuksesan ritual pesugihan mereka. Namun saya juga mencatat kelemahan analisis yang disebabkan keterbatasan data publik. Jadi kita kekurangan data tadi biopsikologi pelaku. Jadi saya tidak bisa tahu apakah ada kerusakan struktural moral pada lobus frontal atau amigdala akibat cedera otak masa lalu. Juga tidak bisa menerapkan developmental cascade model secara utuh karena profil pola asuh orang tua pelaku yang tidak dibuka secara transparan dalam fakta persidangan yang tersedia. Baik, lanjut pada kesimpulan dan implikasi pencegahan, yang mana ringkasan hasil analisis. Kasus Wawon CS bukan sekedar pembunuhan biasa, melainkan hasil akumulasi atau penggabungan interaksi faktor sosial ekonomi, strain teori, defisit empati afektif kepribadian pelaku, trade approach, dan dinamika situasional kepatuhan buta atau obedience to authority. Adapun implikasi pencegahan dan penanganan serupa, yaitu intervensi komunitas, di mana edukasi, literasi keuangan, dan psikologis bagi kelompok rentan, seperti komunitas keluarga TKW, untuk memutus rantai strain teori, yaitu rantai tekanan. Deteksi dini di lingkungan, jadi penguatan fungsi kontrol sosial lingkungan terhadap rumah tinggal yang terisolasi, yang mana mengingat tadi korban dikubur di area pekarangan rumah tanpa diketahui tetangga. Adapun sebagai penutup pada pembahasan materi kasus ini, kesimpulan utama dari kasus ini yaitu
Perilaku kriminal berantai merupakan produk dari multifaktor yang saling berkelindan. Jadi tekanan ekonomi makro, patologi karakter kepribadian, serta situasi kelompok yang korosif terhadap moralitas manusia. Jadi implikasi pencegahan konkretnya ke depan adalah, pertama, kita harus membentengi para pekerja migran kita secara psikologis dan finansial di tingkat komunitas agar mereka tidak rentan terhadap manipulasi berkedok spiritual. Kedua, kita harus meningkatkan kepekaan kontrol sosial di tingkat terkecil seperti RT dan RW. Tadi kan fakta bahwa korban dikubur di pekarangan rumah tanpa diketahui tetangga menunjukkan adanya ruang isolasi sosial yang berbahaya. Jadi pengawasan lingkungan terhadap hunian tertutup harus ditingkatkan agar eksploitasi kemanusiaan dapat dicegah sedini mungkin sebelum memakan korban jiwa. Kemudian ini ada daftar pusaka yang saya ambil, ada dari detik.com, Kompas, SIPP, Pengadilan Negeri Bekasi, materi PPT perkuliahan, dan 2 jurnal untuk membantu analisis teori. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.